Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ulu. Kali ini saya akan berbincang-bincang tentang seputaran dunia koktail ya, atau Valk ya, Parkit Australia. Bagaimana sih cara ternaknya, kemudian bagaimana cara perawatannya, bagaimana cara mengawinkannya, bagaimana caranya biar cepat jodoh, kemudian bagaimana cara mengatasi kalau misalkan dia lagi sakit. Oke, semuanya saya akan kupas bahas tuntas kali ini ya. Ikutin terus, jangan lupa subscribe. Oke, yang pertama teman-teman, kita bicara tentang Valk ya, atau koktail. Koktail itu burung paruh bengkok ya, burung paruh bengkok asli dari Australia. Di sini diimpor jadi aman buat dipelihara. Kemudian ini juga jinak ya, bisa dibuat mainan atau display ya teman-teman. Kemudian buat yang baru memelihara Valk ya, yang pertama yang harus teman-teman perhatikan adalah kalau misalkan untuk diternak, jangan lupa cari yang jantan dan betina. Alangkah baiknya, kalau saran saya, cari dari umur 7 bulan. Umur 7 bulan jantan betina, kalau bisa di DNA sexing. Kalau nggak bisa di DNA sexing, harus dipastikan jenis kelaminnya jantan atau betina. Caranya ada di video saya yang sebelumnya untuk membedakan semua jenis Valk atau koktail, baik dari Lutino, kemudian Pearl, kemudian Grey, Pit ya, itu semuanya sudah saya jelaskan tuntas ya. Oke, setelah teman-teman sudah membeli sepasang Valk ya, kemudian taruh di tempat minimal kandang kotak ya, kandang kotak seperti yang di belakang saya ini. Saya menggunakan kandang kotak yang 40 ya, 40 kali 70 cm atau 60 cm. Bisa juga kandang kotak yang labet, tapi tidak apa-apa, tidak ada masalah. Kemudian teman-teman harus biarkan sampai dia tuh berjodoh. Gimana tanda-tanda cara dia berjodoh? Yang pertama, dia akan lebih dekat-dekat seperti yang di sini nih. Dia dekat, kemudian nanti dia akan saling cium paruhnya dan saling merapikan bulu. Itu tandanya dia berjodoh. Nah, kalau yang sebelah sini ini dia saling kejar-kejaran, ini belum berjodoh teman-teman. Nah, bagaimana cara membuat dia cepat berjodoh, nanti saya akan jelaskan. Kemudian kalau sudah misalkan teman-teman sudah punya sepasang Valk, jangan lupa makanannya ya. Mulai dari muda, dari umur 7 bulan, teman-teman harus selalu kasih extra fooding ya. Extra foodingnya apa, bagaimana cara membuatnya, saya sudah sediakan videonya sebelumnya ya, silakan teman-teman tonton. Kemudian setelah dikasih extra fooding, jangan lupa makanan minuman ya. Burung itu sebenarnya sama seperti manusia, dia itu butuh diperhatikan ya. Kalau misalkan dia diperhatikan dengan baik, dicukupi segala kebutuhannya, insya Allah dia akan memberikan kita yang terbaik juga, cepat beranak, cepat bertelur gitu ya. Nah, kalau misalkan teman-teman sudah punya sepasang nih, kemudian perawatannya juga sudah teman-teman lakukan, tinggal nunggu, sabar ya. Namanya orang beternak itu, setiap peternak itu diuji dengan kesabaran ya. Ada yang dalam 1 bulan berjodoh, atau misalnya dia beli nggak tahu nih jenis kelaminnya, cuma prediksi aja, kemudian dia berjodoh, udah kawin, terus punya telur ya, telurnya 4 sampai 6, ternyata kosong, nggak isi. Nah, di situ teman-teman harus sabar ya. Bagaimana caranya untuk biar nggak isi, nanti saya jelaskan. Oke, selanjutnya, kemudian kalau misalkan teman-teman sudah punya usia dewasa, Valk usia dewasa umur di atas 1 tahun ya, segala jenis tidak ada masalah. Kalau misalkan sudah punya, jangan lupa pemberian kalsium ya. Kalsiumnya itu bisa didapat dari tulang sotong, bisa didapat dari batu bata merah ya. Kemudian bisa beli yang bubukan. Oke, itu wajib harus ada. Dan
kalau bisa, kalau untuk penjodohan harus selalu dikasih vitamin ekstra ya, apalagi cuacanya sekarang lagi ndak mendukung, ndak stabil, jadi harus selalu ada vitamin ekstra. Contohnya saya menggunakan Freebird ya, Freebird. Nanti saya kasih lihat ya, Freebird. Kemudian selain itu perawatan agar cepat birahi. Nah ini dia nih, kalau misalkan teman-teman sudah punya falek yang sudah berjodoh, kemudian dia kok nggak birahi-birahi ya, kok nggak kawin-kawinnya, udah 3 bulan, udah setengah tahun, udah hampir 1 tahun nggak kawin-kawin. Ini caranya teman-teman, kita bisa mengatur birahinya burung dengan cara setiap pagi itu dijemur, kemudian dimandikan. Mandikannya kayak gimana? Disemprot aja, karena ada karakteristik burung yang cuma disemprot aja itu udah langsung nggak mau dimandikan. Ada juga yang dia tuh harus basah banget dimandikan, kayak seperti itulah. Jadi yang penting itu tetap setiap hari itu dimandikan, dijemur setiap pagi ya, jamnya terserah, yang penting ada cahaya matahari. Kemudian saat dijemur dikasih kangkung ya, kemudian toge, kemudian extra food ya, extra fooding IF ya, buatan sendiri aja, nggak usah beli gitu. Itu dilakukan terus menerus, tapi jangan dikasih glodok dulu ya. Jadi cuma kayak gini aja nih. Ini belum saya kasih glodok karena saya ini masih dalam fase penjodohan. Ini pagi ini saya belum jemur, nanti bentar lagi ya. Kemudian yang ini saya sudah kasih glodok karena ini sudah berjodoh ya, yang sebelah kanan saya. Oke, nanti tandanya kalau dia sudah berjodoh, dia tidak akan saling kejar-kejaran, nanti dia akan sudah saling cium-ciuman. Setelah itu baru dia kawin. Nah kalau misalkan sudah ada tanda-tanda kawin ya, itu baru teman-teman harus pindahkan di tempat yang bagus, yang pas, kemudian dikasih glodok. Nah nanti teman-teman nunggu paling sekitar 2 minggu 3 minggu pasti udah bertelur. Nah kalau sudah bertelur, teman-teman harus cukupi kebutuhan nutrisinya biar dia nggak keluar masuk glodok ya. Kemudian kira-kira apa lagi ya masalahnya ya yang paling sering di falek. Oh ya, kalau misalkan teman-teman punya falek yaitu kok diam, urung, kemudian jarang gerak, jarang aktif, tandanya itu daya tahan tubuhnya turun. Nah caranya gimana? Harus sering-sering dijemur, kemudian dimandikan, dikasih vitamin. Udah itu aja cukup, setiap hari sampai dia itu sembuh. Oke. Kemudian apa lagi ya? Pokoknya intinya sabar ya. Saya aja ternak falek itu mulai dari 2018. Dari 2018 mulai dari 2 pasang. Kemudian saya nunggu sampai 1 tahun baru dia bertelur, baru netes telurnya ya. Padahal sudah asupan nutrisi segala macam sudah kita kasih ya. Kenapa kok seperti itu? Ada burung yang bisa sampai tahunan kok baru bisa netes telurnya gitu. Itu biasanya karena faktor umur. Yang pertama, umurnya kurang mateng, kemudian kebutuhan kalsiumnya juga kurang, dan birahinya juga kurang ya. Protein mikronutriennya juga kurang. Makanya saya biasanya kasih double IF-nya dari sayuran dan buah, kemudian kuaci dan juga fiber ya. Terus masalah apa lagi ya teman-teman ya? Oh ya, intinya kalau burung sakit ya, yang pertama adalah pisahkan dari temannya yang sehat. Itu yang pertama, di karantina. Setelah dipisahkan, itu benar-benar dirawat. Diajak ngomong nggak apa-apa, karena burung itu juga ngerti apa perasaan kita gitu. Kalau kita bahagia, kita bagus sama burungnya, nanti burungnya akan lebih enak sama kita gitu loh teman-teman. Kemudian kalau misalkan burungnya, oh iya, misalkan nih saya pernah beli burung falek 1 pasang, kata penjual sebelumnya sudah produksi
Nah pas setelah saya beli lah kok belum produksi di tempat saya. Nah jadi jangan selalu salahkan penjualnya ya teman-teman ya, jangan selalu salahkan, tetapi tetap cross check dan waspada itu tetap. Nah alasannya kenapa kok seperti itu, biasanya burung itu perlu adaptasi ya, sama seperti kita lah, perlu adaptasi. Kalau misalkan di tempatnya yang lama itu dia sudah nyaman banget, kemudian dia sudah diperhatikan banget, perawatannya juga udah sesuai, itu yang menyebabkan dia itu bisa produksi. Nah kenapa kok di tempat baru, karena dia butuh adaptasi burung itu masing-masing berbeda waktunya, ada yang 1 bulan, ada yang 1 minggu juga ada ya. Saya 1 minggu ada tapi lagi angkrem, kemudian ada yang 3 bulan, ada 6 bulan, itu adaptasinya. Nah nanti kalau sudah adaptasi baru dia dilihat makanannya sesuai nggak makanannya sama yang dulu gitu. Intinya kalau misalkan burung nyaman, sudah percaya sama kita, insya Allah dia akan memberikan yang terbaik buat kita juga. Oke, mungkin itu aja yang saya bisa share tentang masalah falek. Kalau misalkan teman-teman bingung, oh ya harga falek itu sebenarnya kalau dibuat usaha perburungan itu lumayan stabil ya, karena tingkat kesulitan untuk falek ya, untuk ternak falek itu menurut saya sedang, jadi harganya itu masih stabil ya. Untuk yang baby, untuk yang daftar harga masih bisa dilihat di channel video saya ya, di video saya sebelumnya banyak di situ. Oke, kemudian glodok ya sesuai aja sih, glodok untuk paruh bengkok ya, pakai ukuran 20 x 40 enggak masalah. Kemudian apa ya yang belum, selebihnya adalah kesabaran teman-teman. Kalau misalkan teman-teman sabar, insya Allah nanti akan ketemu lah bagaimana caranya gitu ya. Mungkin itu aja yang saya bisa share. Terima kasih buat teman-teman yang nonton video saya pagi ini, semoga bermanfaat. Kalau misalkan ada teman-teman yang bingung tentang bagaimana cara ternak falek, kemudian kalau misalkan ada yang sakit, bolehlah dibawa ke tempat saya, nanti saya rawat, saya perbaiki lah gitu ya. Oke, mungkin itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya teman-teman ya, dukung saya. Assalamualaikum.